bagaimana hati-hati kembali. Dan Anda saksikan memang bagaimana Majid Maraf adalah pemain yang paling berbahaya. Kalah lagi. Timnas U20. Biarkan saja kita kembali ke setelan awan. Ke setelan awal. Lagi kalah. Kemarin sudah kalah sama Jordania 1-0. Sekarang kalah lagi dengan negara yang baru berkonflik tuh, Suriah 2-0. Ada suara ayam lagi. Gua bingung juga nih sebenarnya apa sih taktik yang dipakai oleh Coach Sapri nih. Muter-muter terus dari kanan ke kiri, nggak bisa balik lagi ke belakang, ke kanan lagi, ke kiri lagi, nggak bisa tembus ke tengah. Permainan dari kemarin gitu doang. Gua heran teman-teman, gua heran dengan permainan Coach Sapri ini. Udah gitu Jens Raven juga nggak dimasukin juga, cadangan. Kita lihat bagaimana komentar-komentar dari netizen pecinta sepak bola tanah air kita. Ya ampun, kalah maning. Kepriwek ya. Kalah 2-0. Mumet ndase nyonge. Mumet. Kalah 2-0. Kayak nggak punya masa depan. 1-0, saiki kalah 2-0. Menurutmu sing nonton iki mau kepiye? Adik-adik U20 permainane. Ya, muter-muter doang. Komeno. Menurutmu kepiye? Soalnya aku yo ora nonton iki mau gore entuk info full time tek wis ngerti-ngerti 2-0, mang 1-0. 1-0 ditulis di itu. Ya wis ya, ngono wae. IG Timnas. Komenmu. Salam celirit. Pak Indra Safri. Salam celirit. Salam celirit. Lu pelatih lokal lu aman. Wah ini timnas U20 mainnya ancur-ancuran, tapi pelatih lokal ya aman-aman aja. Pengamat-pengamat bola yang biasanya nyerang timnas itu pada diem. Bung Toel, itulah pokoknya pengamat bola yang biasanya jelek-jelekin timnas, nyerang timnas. Tapi kemana sekarang itu? Pada diem. Padahal timnas U20 sekarang itu mainnya ampas banget. Coach Indra Sapri itu, ini timnas TC itu udah setengah tahun lebih, tapi mainnya kayak gitu anjir. 90 menit main tengah kosong. Ada yang pegang bola, pada ngejauh, ujung-ujungnya balik lagi ke belakang. Udah dari belakang nyerang di sisi kiri atau enggak di sisi kanan. Balik udah lagi. gitu passing ke depan, bolanya gak nyampe, akurasi passingnya jelek. Jangankan mau masukin, passing nih ngumpan sampai kontrol bola anjir, ancur-ancuran. PSSI ini gak ada niatan ganti pelatih apa gimana? Tisi udah lama. Sintayong, karena kalau bukan Sintayong mainnya muter-muter, itu main bola apalagi cari angin. Terus ya kadang gue perhatiin nih, strategi timnas itu bentuknya huruf U. Dari tengah dikasih ke sayap kiri, dibalikin lagi ke tengah, dibalikin lagi ke kanan. Bener Kalau tuh. misalnya ente mau pakai strategi huruf U, mending kita U-turn aja, putar balik dari turnamen itu, udah pulangin semuanya. Gua tambah lagi nih ya, gue sering lihat yang namanya strategi timnas itu menggeser arah serangan, tapi terlalu sering dia digeser. Itu main bola apalagi main Tinder. Nih kalau maksud gue strateginya cuma geser-geser, mending digeser aja pelatihnya gitu, diganti sama yang baru. Terus ada yang lebih parahnya lagi, kalau misalkan bola udah sampai depan, pasti sering banget dibalikin ke belakang untuk cari ruang. Tapi ruangnya nggak dapat, akhirnya terus dibalikin ke belakang sampai kiper. Itu main bola apa kebelet pipis ke belakang terus? Kan gue bingung ya. Mungkin kekalahan 0-2 dari Suriah ini adalah bagian support timnas untuk mendukung pemerintahan Bapak. Oke gas. Nomor 2 apa sih? Mungkin aja, tapi maksud gue jangan tiap hari evaluasi gitu. Karena kan misalnya kalau lu karyawan evaluasi terus, ya lebih baik dipecat gak sih? Ya saran aja ini gue. Tapi berputar-putar, aku bingung sendiri melihat taktik Coach Sapri. Gua aja bingung. Pusing. Full time Indonesia kalah 0-2. Indonesia U20 ya, melawan Suriah U20 dengan skor 2-0. Mari kita bahas sedikit jalannya pertandingan, boy. Coach Sapri turun dengan line up. Formasinya 4-3-3 di atas kertas nih. Which is good menurut gua. Karena ini adalah laga uji coba, dimana segala hal itu harus dicoba ya. Baik dari game plan maupun formasi baru. Jujur tolong kalau ada yang bisa jawab nih, tolong dijawab ya. Kemana perginya Welber Jardim nih? Karena di lini tengah menurut gua sangat kurang sekali kreativitasnya, boy.
Permasalahan timnas kita ya, U20 terutama ya, itu adalah nggak ada pemain kreatif di tengah. Dan Jens Raven juga main di babak kedua karena mungkin dia masih pemulihan cedera ya. It's okay, nggak ada masalah. Tapi untuk end passing di final third-nya, itu nggak ada. Katanya, itu selalu low cross katanya dari cedera. samping, cutback. Ini udah TC ke Jepang, ini ngapain dia ke Jepang? Kalau misalnya balik ke sini, permainannya nggak ada perubahannya. Gua kayaknya nih ke Jepang nih, ke Tokyo Tower doang nih, nonton One Piece kayaknya ya. Sedikit info nih ya, bukan bermaksud untuk membandingkan nih. Terakhir kali Indonesia ketemu Suriah U20, itu menang 1-0 di Piala Asia U20. Dengan line up begini boy, Arkan Fikri, Hoki Caraka, nggak ada diasporanya, tapi bisa menang. Sekali lagi gue ingatkan, ini tuh baru ketemu Suriah ya. BTW Suriah mainnya bagus menurut gue. Nanti di Piala Asia yang sebenarnya, itu ketemu Uzbekistan, Iran, sama Yaman. Menurut gue kalau misalnya nggak ada perubahan ya, bye-bye aja udah, bye-bye. Semoga Coach Sapri bisa berbenah nih, karena nggak lama lagi kita akan main di Piala Asia U20 yang targetnya adalah lolos ke Piala Dunia. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update kita selanjutnya. Bye, semangat Coach Sapri. Kalah lagi. Timnas Indonesia U20 asuhan Coach Indra Syafri kembali menelan kekalahan guys pada Mandiri Under-20 Challenge Series kali ini atas Syria. Kali ini Timnas U20 kita harus takluk dari Syria dengan skor 0-2 pada match day kedua ya guys ya. Ingat, ini pertandingan persahabatan, ingat. Lagi manasin mesin guys, lagi manasin mesin. Gua di laga ini sangat-sangat menantikan seorang Jens Raven, tapi ternyata dia cedera. Dia main babak kedua. Katanya sih masih pemulihan cedera. Ingat, pemulihan cedera. Jadi sebelum kalian ngata-ngatain, ini karena pemulihan cedera guys. Lagian juga ini persahabatan. Ini adalah starting lineup timnas Indonesia. Sebetulnya bisa dibilang cukup rotasi ya. Kali ini kita bisa lihat ada Mufli Hidayat bermain, Buffon yang kemarin masih main di Borneo sekarang udah main, ya kan? Back juga ada Ahmad Zidane. Terus kali ini striker yang ditaruh adalah Arkan Kakak. Sebenarnya mainnya sih nggak sejelek kemarin waktu lawan Jordan ya. Ya better lah. Tapi ya tetap aja masih Better sulit kalah banget. ya. Sulit banget Kalah bener-bener aja. untuk mendapatkan satu skema yang benar-benar mateng. Ya namanya juga persahabatan, lagi nyari kali ya. Coba kalian komentar, kira-kira apa yang harus diperbaiki dari timnas U20? Dari 2 laga masih belum meraih hasil positif, dua-duanya kalah. Secara lawan nanti di grup akan lebih berat dari ini. Teman-teman kira-kira gimana? Pede nggak timnas U20 kita bisa nembus ya lolos grup dulu deh di Piala Asia nanti? Gimana menurut kalian? Yuk kita komen, let's go! Ubur-ubur ikan lele, timnas U20 kalah lagi le. Sebelum gue keluarin unek-unek gue, bantu dulu hilangin tanda tambah sebelah, dipencet, di follow yuk. Sikat. Ya kita kalah 1-0 dari Syria. 2-0 deng. 2-0. Full time doang yang diposting, full time-nya nggak diposting. Biasa itu. Kelakuan nih admin timnas kita nih. Sebetulnya kita para supporter tuh nggak alergi kalah. Kita nggak nuntut selalu menang kok. Kita cuma pengen ngelihat timnas kita mainnya bagus. Udah simple aja. Ini gue udah gregetan banget nih. Di 2 match ini mainnya selalu sama. Ngandelin serangan dari sayap, crossing, nggak berhasil. Lini tengahnya mati lagi. Letter U, kiri belakang kanan, kanan belakang kiri, lari wing, crossing, nyangkut. Gini jadi ya, gini ya, mainnya gini ya. Begitu mulu. Looping, begitu. TC udah panjang. Pemain juga banyak turnamen yang diikutin bareng-bareng. Dari Piala AFF, terus di Tulung Cup, pra Piala Asia, sampai di Korea Selatan. Udah 4 kali loh tahun kemarin. Terus ditambah TC yang panjang barusan. Kok hasilnya masih sama kayak gitu ya? Oke, ini persiapan. Tapi kalau persiapannya kayak gini sih, terus terang meragukan deh. 2 match tanpa gol itu di kandang pula. Nggak ngerti lagi nih gua. Kalau misalnya nanti besok lawan India kita nggak bisa nyetak gol lagi, nggak ngerti. India tuh kalah 6-0 dari Syria, 5-0 dari Jordan. Kalau misalnya masih nggak bisa nyetak gol lagi lawan India, nggak ngerti lagi gua. Ya semoga aja nanti di pertandingan terakhir melawan India ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Coach Indra Syafri. Sehingga pertandingannya lebih menghibur, lebih variatif serangannya, tidak mengandalkan serangan-serangan dari sayap aja karena udah kebaca. Ya. Kebaca jelas kebaca. Dan jarak antar lini transisinya masih sangat lambat dan terutama akurasi passing yang nggak kelar-kelar nih PR-nya. Pokoknya kita nuntut permainan cantik dan enak ditonton. Udah gitu aja. Menang itu bonus. Apalagi nih masih pemain-pemain muda yang kita harapin masih terus berkembang. Komentarnya sikat. Assalamualaikum Sobat Garuda, selamat malam. Gak boleh mengkritik. Ini hanya uji coba.
Pembuktiannya adalah nanti di Piala Asia ya. Sekarang Oke. boleh mengkritik karena yang paling diserang sekarang sudah pulang ke Korea ya kan. Jadi kita akan kembali ke setelan pabrik. Gak boleh kritik ya, gak boleh kritik, gak boleh. Mereka kan masih anak-anak, jadi masih bingung main bolanya. Bermain bola 11 orang ya kan. Mereka seolah-olah bermain bola sendirian ya kan, bingung teman saya mana. Gak boleh kritik ya. Nanti lawan India 3 hari lagi lawan India pasti menang. Gak percaya, kita tunggu ya, pasti menang. Tapi yang gak tahu cara mainnya gimana, apakah tetap masih bingung seperti sekarang dan sebelumnya, atau sudah membaik ya, karena level lawannya jauh di bawah Syria dan Jordan dong. Apakah mampu ataukah hanya menang tipis? Mari kita lihat. Tapi kali ini nggak boleh marah, nggak boleh mengkritik ya kan. Yang dikritik, yang diolok-olok, yang dihujat-hujat sudah pulang ke Korea. Sekarang nggak boleh mengkritik lagi, nggak boleh marah lagi ya. Biarkan saja kita kembali ke setelan awan, ke setelan awal. Assalamualaikum. Timnas U20 lagi-lagi kalah. Ini gue ambil dari video, bukan dari sosial. Gue sebenarnya pengen ambil dari sosial media Timnas, tapi gue rasa nggak bakal diupload ya. Jadi gue ngambil dari video aja lah. Ya, ini adalah laga kedua dari Timnas 20 di Mandiri Challenge Cup, dan kalah 2-0. Kemarin kalah 1-0 lawan Jordan, lawan 10 pemain Jordan. Kali ini lawan 11 pemain Suriah, kalah 0-2. Dan ada beberapa pemain yang dirotasi, but secara permainan kalau gue bilang jauh lebih hancur-hancuran daripada kemarin. Duh, pusing gue ngeliat mainnya. Dan kita tahu semua bahwa strategi dari Coach Indra Syafri adalah mengandalkan sayap. Tapi sayap tidak berjalan sama sekali di pertandingan kali ini. Crossing-crossingnya juga nggak ada yang nyampe, nggak ada yang bagus. Lalu sirkulasi bola sangat lambat. Pemain tengah kebingungan. Kayak ada pemain keturunan dari tengah, tapi ya, gue nggak ngeliat bagus-bagusnya sama sekali. Ada nomor 27 atau nomor berapa gitu. Nah ini nih, yang ini nih. Siapa? 7 deh, tapi mainnya hancur-hancuran. 17 apa? Ya, kembali lagi ini masih laga uji coba. Ya, kita harus positive thinking. Kita harus mencoba positive thinking dan memberikan kesempatan nanti kita lihat di Piala Asia U20. Dan lawan India nanti di pertandingan terakhir harus bermain jauh lebih baik lah, karena harusnya secara kualitas kita di atas India. India kalah 6-1 lawan Suriah, tapi bisa cetak gol lawan Suriah. Kita nggak bisa cetak gol sama sekali. Ya sudahlah. Sudahlah. Oke, segitu dulu. Pusing sekaligus malas gua. Kemarin lawan Jordania itu teman-teman, kita lihat tuh, mainnya gini lagi. Ke kiri, balik lagi ke tengah. Tengah lempar ke kanan, nggak bisa masuk, balik lagi ke tengah, ke belakang, ke kiri lagi. Mainnya bener orang bilang, mainnya letter U gitu. Lalu apa gunanya TC itu? Itu kita lihat Syria itu, negaranya itu berkonflik, banyak sekali hal-hal yang nggak mendukung untuk perkembangan sepak bolanya gitu. Tapi ya kayak gitu mainnya juga. Kita yang nggak ada konflik apapun bisa TC kemana-mana, bisa kok bisa gitu kayak gini. Malas nontonnya, jadi malas. Udah lagi pertandingan keduanya ya dengan Syria kan. Pertama dengan Jordania kita kalah 1-0 meskipun kita main dengan 10 orang. Dengan Syria. Aduh, gitu lagi mainnya, gitu lagi. Capek ngeliatnya. Coach Syafri kita capek lihatnya. Kita sering ikut turnamen TC. Mainnya gitu doang. Aduh. Jangan pakai alasan ini percobaan. Masa dari dulu percobaan, menjajal skema. Ini kan masuk turnamen meskipun turnamen percobaan gitu. Aduh. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar deh. Undang-undangnya sampaikan saja udah.